Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok praktikum tutorial manajemen usaha tani mengenai studi kasus manajemen usaha tani forecast pekan company. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas agribisnis B dengan asisten praktikum Rahmat Yoga Pratama dan juga Made Dita Sawastika Devi dengan nama kelompok Stefani Dwi Jayanti dengan nomor NIM akhir 045, Safa Ainina dengan nomor NIM akhir 090, Jauh Sania saya sendiri dengan nomor NIM akhir 040 dan juga Adia Sarifki dengan nomor NIM akhir 044. Untuk saya yang pertama yakni jika forecast memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan outlet, apa yang bisa digunakan Volstead untuk memasarkan produknya? Oke, jawabannya adalah jika forecast menambah peralatan pengolahan, maka kemiri yang dihasilkan bisa dibuat menjadi produk olahan lain yang bernilai tinggi. Nilai tambah itu akan diperoleh apabila biji kemiri diolah menjadi produk olahan yang bisa berguna bagi masyarakat. Selain daging biji, cangkang kemiri pun mempunyai nilai komersial. Selama ini, cangkang kemiri lebih banyak terbuang sia-sia. Petani menggunakan sebagai cangkang kemiri sebagai bahan bakar untuk merebus biji kemiri. Padahal dengan teknologi sederhana, cangkang kemiri bisa diolah menjadi karbon aktif. Karbon aktif digunakan sebagai filter dalam berbagai industri, terutama industri yang menghasilkan cemaran limbah cair. Jadi pada 4 produk yang bisa dihasilkan kemiri, yaitu minyak kemiri, mungkil atau tumpuk kemiri, karbon aktif, dan juga briket arang. Dengan agroindustri terpadu seperti itu, nilai tambah yang akan diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi dari sekedar menjual biji kemiri kupas. Sehingga outlet yang bisa digunakan Volsten untuk memasarkan produknya adalah outlet modern yang khusus menjual berbagai jenis olahan kemiri. Outlet modern menawarkan kenyamanan dan merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukan aktivitas promosi dan berbagai aktivitas pemasaran lainnya. Outlet modern menerapkan pelayanan sendiri sehingga konsumen bisa secara langsung melihat, memilih, dan membeli barang yang diinginkan. Adapun untuk menarik lebih banyak konsumen, perusahaan bisa melakukan promosi melalui beberapa media seperti media sosial, media elektronik, dan juga media cetak. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volstead Pekan Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Untuk organisasi yang pertama adalah firma, yaitu salah satu jenis organisasi bisnis yang didirikan atas dasar kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menggunakan nama bersama. Di dalam badan usaha firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab penuh pada perusahaan tersebut. Karena untuk mendirikan firma berasal dari patungan para anggotanya. Itu yang pertama. Kemudian ada komoditer fellowship atau CV atau persekutuan komoditer. Nah, di dalam mengambil keputusan yang besar, perusahaan yang berbentuk CV tidak harus melalui RUPS atau rapat umum pemegang saham. Proses pendiriannya lebih mudah karena tidak membutuhkan pengesahan khusus dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Namun, di samping itu, terdapat kerugian dalam pendirian CV, yaitu mempunyai keterbatasan dalam menjalankan aktivitas usaha. Selanjutnya adalah di nomor 3, yaitu salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik.
Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 lbs per hektar pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 lbs per akre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk mulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru dengan asumsi harga rata-rata adalah 3 US dollar per LB dan biayanya adalah 3.000 US dollar untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Tunjukkan pekerja. Kemudian ini diketahui. Kemudian ditanyanya adalah waktu untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru. Yang pertama adalah menerima kemiri asli per tahunnya adalah 750 dikali 3 US dollar sama dengan 2250 US dollar. Kemudian penerimaan kemiri varian baru per tahunnya adalah 1.250 dikali 3 US dollar adalah 3.750 US dollar. Dan yang C adalah payback period. Pengganti pohonnya adalah biaya investasi dibagi dengan penerimaan kemiri varietas baru per tahun, yaitu 3.000 dibagi dengan 3.750 sama dengan 0,8 tahun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu untuk mulai memproduksi pohon baru dengan payback period pengganti pohon atau 7 ditambah 0,8 adalah 7,8 tahun. Sehingga total waktu yang digunakan untuk menutup biaya investasi adalah sekitar 7,8 tahun. Kemudian yang keempat adalah bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Yang pertama adalah tim spesialis yang harus dimiliki oleh Brian dan Brianna adalah mengembangkan produksi serta manajemen perusahaan. Untuk selanjutnya adalah tim spesialis lingkungan harus dimiliki oleh perusahaan karena dalam menjalankan sebuah usaha, terutama usaha skala besar, diperlukan perhatian khusus mengenai dampak yang akan ditimbul dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. Sehingga diharapkan dengan adanya tim spesialis lingkungan, perusahaan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tidak memberikan dampak-dampak buruk seperti pencemaran lingkungan. Tim peneliti memiliki tugas untuk selanjutnya adalah ada tim peneliti yang memiliki tugas untuk mengembangkan produk sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk-produk dengan kualitas terbaik. Kemudian yang terakhir ada tim keuangan dan tim spesialis pemasaran memiliki tugas untuk memudahkan manajer dalam mengambil keputusan agar setiap keputusan yang diambil memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan perusahaan. Baik, untuk yang nomor 5 adalah menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri. Foxa telah membaca tentang beberapa operasi pengembangan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan 3 dolar per pon saat panen dan anak sapi telah dijual dengan harga 1,50 dolar per pon selama periode yang sama. Yang ditanyakan adalah jika Foxa tetap melakukan penggembalaan ini, maka beberapa total kerugian produksi kemiri dalam pon. Diketahui lahan kemiri 210 akre dan mengalami kerugian kemiri sebesar 50 pon. Jadi 200 kali 50 sama dengan 10.500 pon. Untuk yang B, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Diketahui pendapatan kemiri 3 dolar per pon selama 5 tahun terakhir. Jadi operasi kerugian kemiri karena pengembalaan ternak ini 3 dolar dikali 10.500 pon, jadi 31.500 dolar. Berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri? Untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri, diketahui harga sapi sebesar 1,5 dolar per pon dan kerugiannya sebesar 31.500 dolar. Maka untuk menutup kerugiannya, kurang lebih diperlukan anak sapi 31.500 dibagi 1,5. Jadi sama dengan 21.000 pon. Jadi untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri karena pengembalaan ternak di bawah pohon kemiri, berat totalnya sebesar 21.000 pon. Jika Foxa dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon,
kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan. Di lahan seluas 400 hektar ada 100 ekor sapi, dan setiap hektarnya petani bisa menggembalakan seekor sapi. Alhasil akan diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak, jadi di lahan 400 hektar tersebut akan mengembalakan sekitar 400 ekor sapi, dan selama periode tersebut sapi dijual dengan harga $1,5 per pon. Jadi, dari hasil perhitungan tersebut, total pendapatan tiap ekor sapi yang harus diperoleh ketika merumput sebesar $600 pon. Apa keuntungan menggembalakan sapi dibandingkan kemiri? Keuntungannya akan lebih banyak menguntungkan karena sapi mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, baik berupa olahan maupun sapi yang belum diolah. Karena dengan seiring perkembangan zaman, permintaan akan sapi terus meningkat dikarenakan sapi merupakan makanan yang cukup digemari oleh beberapa kalangan masyarakat. Dan kerugian menggembalakan sapi dibandingkan kemiri yaitu membutuhkan modal dan biaya produksi yang cukup besar karena kebutuhan penggembalaan sapi yang membutuhkan lahan yang cukup luas untuk bisa melakukan penggembalaan sapi. Selain itu, penggembalaan sapi juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang cukup sulit seperti pakan dan obat-obatannya. Jadi, penggembala sapi harus melakukan persiapan penggembalaan mulai dari pakan dan kebutuhan nutrisi, landang, kandang, perawatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses pembudidayaan tanaman kemiri bisa dinilai lebih mudah jika dibandingkan dengan teknik penggembalaan sapi. Lalu untuk nomor 6, 5 badan regulator yang berpotensial untuk berinteraksi dengan produsen kemiri, yaitu diantaranya yang pertama Badan Layanan Pertanian Daerah dan FFA Nasional, yang kedua koperasi dan lembaga keuangan, bank formal maupun bank informal, yang ketiga lembaga pemasaran, yang keempat lembaga di bidang pengolahan atau industri pengolahan khususnya kemiri, yang kelima badan penyedia layanan input produksi. Untuk yang nomor 7, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Diketahui di sini, ditanyakan di sini berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. TR sebelumnya ialah sebesar $3.352,38 per hektar. TR setelahnya jumlah produksi dikali harga jual, jadi didapat hasil $750.000. Yang B, berapa total biaya langsung per hektar? Dikarenakan total biaya langsung diperoleh dari biaya irigasi, biaya operasional, pemasaran, dan biaya lain-lain berkaitan dengan proses produksi kemiri, alhasil biaya langsung per hektarnya sebesar $1.391,33 per hektar. Yang C, berapa total biaya overhead per hektar? Diketahui total biaya overheadnya sebesar $434,27 per hektar karena total biaya overhead didapat dari total biaya real estate, asuransi di pertanian, penyusutan mesin, iuran dan biaya profesional, biaya aneka ragam, dan depresiasi bangunan. Yang D, berapa total biaya per hektar? Dikarenakan total biaya per hektar didapat dari total biaya langsung yang ditambah dengan total biaya overhead, maka total biaya per hektarnya sebesar $1.825,6 per hektar. Untuk yang E, berapa total biaya untuk perkebunan? Dikarenakan total biaya kebun didapat dari total biaya produksi per hektar yang dikalikan dengan luas kebun, maka didapatkan hasil sebesar $383,376. Yang F, berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Pendapatan bersihnya pendapatan dikurangi total biaya, sama dengan didapat hasil pendapatan bersihnya sebesar $366.624. Oke, selanjutnya nomor 8. Brian dan Brianna mereka akan melakukan investasi dalam peralatan prosesan. Mereka akan dapat menjual kacang pekan kupas mereka seharga $10 per pon. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pekan kupas yang akan diterima jika mereka menambahkan kapasitas prosesan? Dan dapat diketahui bahwa harga jual kacang pekan kupas yaitu $10 per pon dan dibutuhkan 2 pon pekan yang tidak dikupas untuk sama dengan 1 pon yang dikupas. Ditanya, berapa pendapatan marginal per pon kacang pekan yang dikupas jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Oke, yang pertama adalah menentukan total revenue yang pertama. Yang didapatkan yaitu melalui P1 dikali 1, yaitu $3 dikali dengan 250.000 didapatkan $750.000. Lalu Q1 yaitu sebanyak 250.000, lalu TR2 sebanyak $1.250.000, dan selanjutnya adalah yang Q2 yaitu sebanyak 125.000. Jadi marginal cost-nya yaitu adalah delta TR per delta Q menjadi
500.000 per 125.000, yaitu $4. Maka pendapatan marginal per pon kupas yang akan diterima jika mereka mendapatkan kapasitas pengosesan yaitu sebesar $4. Lanjut ke nomor 9. Pertanyaannya adalah, berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Jawabannya adalah, kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar $0,2 per ponnya, sehingga didapatkan pendapatan marginal yang dikeluarkan sebesar 125.000 dikali $0,2 tadi menjadi totalnya $25.000. Lanjut ke nomor 10. Berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan oleh Volkswagen setiap tahunnya untuk biaya tetap? Jawabannya adalah total biaya tetap yang terdiri atas biaya tenaga kerja dan alat mesin sebesar 125.000 dikali $0,2 menjadi 25.000. Oke, selanjutnya, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Utang yang dapat didukung oleh Volkswagen untuk perkembangan perusahaan adalah $1.000 per tahunnya. Utang tersebut diberikan dengan rentan waktu selama 7 tahun dengan penjualan kemiri sebesar 3 pon dengan rincian sebagai berikut, yaitu yang pertama, pokok pinjaman per bulan sebesar $15,2, lalu bunga per tahunnya yaitu $11,85, dan bunga per bulannya jika dibagi dengan 12 menjadi $0,988. Maka total cicilan per bulannya adalah $16,188. Maka banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini adalah sebesar 16,188 per bulannya. Dan jika dikalikan dengan periode 7 tahun ke depannya sebesar $1.359,8. Lanjut ke nomor 12, yaitu sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Yang pertama adalah risiko pelungusan hutang. Yang kedua yaitu beban pengeluarannya tentunya meningkat. Ketiga, kegagalan panen. Keempat, faktor ekonomi seperti kekurangan modal. Selanjutnya adalah nomor 13, yaitu sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Yang pertama adalah ketika suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang kedua, jika suatu perusahaan ini dapat meningkatkan pendapatannya. Lalu yang ketiga adalah ketika suatu perusahaan ini dapat memperluas lahan produksinya. Lalu yang terakhir adalah ketika suatu perusahaan dapat meningkatkan hasil produksinya. Lalu nomor 14 adalah aspek penting dari manajemen adalah dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman, bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola pekaryawan mereka. Yang pertama adalah kecelakaan dalam penggunaan alat pertanian. Yang kedua adalah terkena residu pestisida. Yang ketiga adalah kontaminasi penyakit oleh bakteri dan virus. Yang keempat adalah terjatuh akibat struktur tanah yang tidak rata. Yang terakhir adalah kebakaran. Lalu nomor 15 adalah sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Yang pertama adalah gagal produksi akibat salahnya pengelolaan lahan. Yang kedua adalah bahaya lingkungan produksi yang disebabkan oleh toksin alami. Yang ketiga ada kontaminasi penyakit oleh bakteri atau virus. Selanjutnya ada bahan kimia seperti produk antara dan produk jadi. Lalu ada bahan baku yang mudah terbakar, menimbulkan alergi, radioaktif, dan bahan iritan. Dan yang terakhir adalah adanya wabah hama. Lalu nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Yang pertama adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari para pekerja. Yang kedua adalah cedera yang disebabkan oleh pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung. Selanjutnya adalah penurunan produktivitas dan efisien kerja. Lalu ada kecelakaan karena kesalahan dalam penggunaan mesin. Lalu ada peralatan kerja yang kurang memadai. Dan yang terakhir, terkontaminasinya produk oleh zat kimia yang berbahaya. Oke. Selanjutnya adalah nomor 17. Apa 4 cara yang mungkin dapat mereka gunakan yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Jawabannya yang pertama adalah menggunakan berbagai macam media pemasaran.
Yang kedua, memiliki goals yang lebih besar. Ketiga, menaikkan value dagang kepada konsumen. Dan yang keempat, yaitu memperbanyak relasi. Lanjutnya, nomor 18. Jika Foxtag memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi. Media sosial merupakan aspek yang penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama adalah Instagram. Instagram memiliki lebih dari 61 juta pengguna aktif di Indonesia. Jumlah penggunanya sendiri berkisar di usia 18 hingga 24 tahun. Jika target audiens bisnis ini banyak menggunakan Instagram, mempromosikan bisnis di Instagram wajib dilakukan. Menurut survei, sebanyak 45% pengguna Indonesia sering membeli produk yang mereka lihat di Instagram. Kita dapat memanfaatkan fitur khusus dari Instagram, yaitu Instagram Ads. Iklan ini bisa muncul di Instagram Story atau feed dari target audiens. Yang kedua adalah TikTok. TikTok melengkapi berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk mempromosikan jualannya. Kemudian, jika pelaku bisnis menggunakan TikTok, bisnis yang dijalankan bisa cepat dikenal oleh banyak orang karena pengguna TikTok yang banyak juga. Baik, untuk yang nomor 19 adalah, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Nah, untuk yang pertama adalah saya akan mempromosikan brand tersebut melalui media sosial. Selain itu, juga akan memakai konten yang menghibur dan menjelaskan tentang kegunaan produk atau merek yang bisa menarik perhatian pengguna. Kemudian hal terakhir yang dilakukan adalah melakukan pelacakan dan pelaporan yang bisa membantu untuk melihat dengan tepat apa yang terjadi dengan akun media sosial. Ini adalah cara terbaik untuk mengoptimalkan kinerja konten, meningkatkan pertumbuhan audiens, dan mengarahkan lalu lintas situs web. Yang nomor terakhir adalah, jika Anda berada di tempat Foxtag, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama akan bekerja sama dengan perusahaan lain, yang kedua akan meluncurkan produk atau layanan baru di pasar, yang ketiga akan memikat pelanggan dengan personal branding serta rasa yang dimiliki sehingga lebih memilih produk Foxtag daripada produk bersaing, serta melakukan penurunan harga, peningkatan dukungan promosi dan distribusi. Yang keempat, memanfaatkan sosial media untuk mengembangkan image brand. Yang kelima, melakukan penelitian mengenai produk pesaing. Hal tersebut penting karena merupakan salah satu langkah awal untuk bisa mengembangkan bisnis serta mengetahui dan membandingkan SWOT perusahaan sendiri dengan perusahaan pesaing. Hal ini akan membantu kita untuk bisa membentuk strategi bisnis yang lebih produktif dan menentukan area bisnis perusahaan yang membutuhkan lebih banyak perhatian untuk dapat dikembangkan secara terus-menerus. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.